Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ahlul wafa, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, yaitu masih pada bab perintah membaca Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah siapa saja yang membaca Al-Quran, maka malaikat akan mendekat. Jadi malaikat akan terundang dengan bacaan Al-Quran kita. Jadi kalau orang baca Al-Quran, maka malaikat suka mendengarkan, suka mendekat kepadanya. Beda kalau orang baca mantra-mantra gaib, mantra-mantra ngundang setan, ya yang datang setan. Nah, tapi kalau membaca Al-Quran, yang datang siapa? Malaikat. Dengan syarat membaca Al-Qurannya adalah niat ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan membaca Al-Qur'an untuk tujuan-tujuan yang lain. Kalau tujuan-tujuan yang lain bisa saja Al-Qur'an tidak mendekat. Apalagi kalau tujuan membaca Al-Qur'an untuk membahayakan orang lain. Contoh membaca surah tertentu, kemudian dengan surah tertentu dia ingin menyakiti orang lain atau mensantet. Kadang-kadang orang itu membaca Al-Quran untuk tujuan yang macam-macam, dengan cara-cara tertentu yang menyelesaikan peraturan syariat Islam, kemudian dia Al-Quran itu dihinakan dan malah digunakan untuk berbuat maksiat. Nah ini tidak akan mendatangkan malaikat. Tapi kalau orang baca Al-Quran, bismillah saya baca Al-Quran, niat ibadah kepada Allah, menggapai ridhonya, memperbanyak pahala di sisi Allah, insya Allah akan dibersamai para malaikat. Contohnya adalah seorang sahabat bercerita, yaitu sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwasanya ada seseorang yang membaca surah Al-Kahfi. Kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Ada seseorang membaca surah Al-Kahfi, surah yang sering kita baca di waktu hari Jumat atau malam Jumat itu. Nah, sahabat ini membaca surah Al-Kahfi dan di sampingnya ada farasun. Apa itu farasun? Kuda. Nah, farasun kuda yang lari cepat itu farasun, yang bisa lari cepat farasun. Wa indahu farasun marbutun, ya, marbutun bisya tonaini, yang terikat, ya, dengan dua tali, yang terikat dengan tali, ya, terikat dengan tali, dua utas tali, syatonain, syatonaini, ya, dengan dua tali. Ada kuda yang ditambatkan, diikat dengan tali, dua tali. Terus fataghashat sahabatun faja'alat tadnu, fataghashathu sahabatun. Kemudian tiba-tiba muncul sahabatun, awan. Jadi misalkan ilustrasinya, misalkan ya, kita nggak melihat langsung ya filmnya atau nggak melihat langsung kejadian. Ilustrasinya misalkan antum baca di sini, kemudian samping situ ada kuda yang ditambatkan, baca surah Al-Kahfi. Tiba-tiba turunlah kayak awan dari atas awan. Kalau dulu kan orang kan
kadang rumah itu nggak ada atap, kadang-kadang itu hanya cuma dindingnya saja. Atau ya banyak yang tempat-tempat itu tanpa dinding ini. Kalau Indonesia tanpa dinding kehujanan. Tapi kalau orang Arab kan hujan paling setahun paling sekali, belum tentu. Jadi tidak semua semua rumah itu ada atapnya. Kadang-kadang rumah itu hanya sedikit ada atapnya, yang lain nggak ada atapnya. Jadi orang baca di rumahnya misalkan, kemudian sampingnya di situ ada kuda. Kemudian tiba-tiba dia melihat dari atas itu ada awan yang mendekat. Masya Allah ya, awan sampai mendekat itu berarti Masya Allah. Biasanya awan kan tinggi, tapi awan itu bisa mendekat. Kalau kita itu yang mendekat, kalau di gunung itu apa? Kabut, ya paling kabut, kayak awan tapi sebenarnya bukan awan, kabut itu istilahnya. Kalau di kayak Dieng di mana itu kan. Ya, anggap aja pokoknya di situ memang ada awan yang turun ya, seperti hadis di sini, hadis yang sahih. Ada seseorang baca surah Al-Kahfi, kemudian sampingnya ada kuda, kemudian tiba-tiba awan turun. Faja'alat sutadnu, dan awan ini mendekat. Aneh, awan itu mendekat. Mendekat ke siapa? Ya mendekat kepada orang yang baca Al-Qur'an, yang juga mendekat kepada kuda, karena kuda berada di samping orang yang baca Al-Qur'an. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Kemudian kudanya takut, lari dia. Ya. Falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala tilka sakinah tanazzalatul Qur'an. Kemudian itu karena dilakukan pada waktu malam hari ya. Maka paginya dia datang, orang yang baca Al-Qur'an tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya membaca surah Al-Kahfi, kemudian tiba-tiba turunlah awan, samping saya ada kuda dan kuda saya menjadi menjauh gitu. Kemudian Nabi mengatakan, oh itu tilka sakinah, itu adalah malaikat as-sakinah, malaikat yang membawa ketenangan, malaikat as-sakinah. Jadi awan tadi sebenarnya malaikat. Jadi malaikat itu bisa merubah wujud menjadi seorang laki-laki kelihatan ya, seperti malaikat yang datang mengajari Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Dan juga malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim bentuk tamu yang laki-laki yang ganteng itu. Kemudian orang juga mendatangi Nabi Lot. Setelah datang Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Lot. Nah, itu malaikat-malaikat itu ganteng, bentuk laki-laki ganteng. Dan ternyata ada orang-orang yang kaum Sodom, kaumnya Nabi Lot, kaum Sodom itu suka kalau melihat orang-orang ganteng, mau mau melakukan kejahatan seksual ya. Kejahatan yang paling besar di dunia ini. Nah, karena itu santri-santri sedikit ada tanda-tanda langsung dilarang. Gak boleh gandengan, gak boleh. Yang biasa dengan laki-laki yang lain harus dijaga, jangan sampai kena penyakit kaum Lot. Jangan suka usil-usil, gini. Nah, itu tanda-tanda udah mulai ada sedikit kemasukan. Nanti setan khutwah ba'da khutwah. Satu langkah, kemudian langkah kedua, langkah ketiga. Kalau begitu kan langsung gini aja sebagai laki-laki, gitu. Biar langsung sadar dia, setan belum pergi gitu. Atau langsung laporkan sama ustadznya. Ada yang laki-laki genit ustadz, nah gitu. Laki-laki nggak boleh genit kepada laki-laki lain, ya. Gini. Itu tanda-tanda. Kupingnya dilus-lus, tanda-tanda itu. Minta dipangku gitu kan. Nggak usah laki-laki pangku-pangkuan ya apa gitu. Nah, betul ya. Ini kalau nyerempet ke kisah-kisah Nabi Lot, saya pasti langsung ini perlu dijelaskan itu. Balik lagi tentang lagi tentang
malaikat itu mendekat kepada orang yang baca Al-Quran. Jadi tadi membaca surah Al-Kahfi, sampingnya ada kuda, kemudian turunlah awan, kemudian besoknya dikasih tahu diberitakan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan tilkas sakinah, itu adalah malaikat as-sakinah, malaikat yang membawa ketenangan. Dia mendekat, merubah diri, membentuk seperti awan, awan, ya, seperti awan. Tilkas sakinah tanazzalat lil Quran, yang turun lil Quran karena ada bacaan Al-Quran. Nah itu. Saya kok nggak pernah Ustaz ada lihat awan datang. Nggak usah, Malaikat gak harus menampakkan diri. Malaikat pada dasarnya gak kelihatan. Aslinya malaikat itu tidak kelihatan. Dia malaikat itu makhluk ghaib. Aslinya begitu. Aslinya itu gak kelihatan. Begitu juga jin. Aslinya itu gak kelihatan. Kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuat nampak kepada kita, dinampakkan kepada kita. Dan kelak kalau kita masuk surga, semoga kita termasuk golongan ahli surga, nanti disambut oleh para malaikat-malaikat, dan kita melihat malaikat-malaikat itu, ya, kita juga dengan jasad dan ruh kita sudah kembali utuh. Kemudian kita juga fakashafna anka ghita'aka, sesuatu yang gaib sekarang sudah dicopot oleh Allah. Ghita'aka, penutupnya dicopot oleh Allah sehingga malaikat tampak dengan jelas. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, sehingga basarukal yauma hadid, sehingga penglihatanmu pada waktu itu sudah melihat semuanya. Malaikat sudah enggak perkara yang gaib lagi, ya gitu. Bahkan Allah pun juga bisa dilihat kelak. Kalau masuk surga, penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama di dunia ini malaikat pada dasarnya nggak kelihatan. Buktinya apa? Perang Badar. Perang Badar itu para sahabat itu hanya merasa aneh saja. Kami belum memukul, musuh kita sudah jatuh. Kepala ada yang sudah lepas sebelum kita sabetkan pedang. Jadi waktu perang Badar itu turun berapa malaikat? Awalnya 1000. Bi'alfim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu yatukum min fawrihim la yumditkum. Terus apa? Pertama bi thalathati alafim. 3000, 1000, 3000 sampai akhirnya bi khamsati alaf. 5000 padahal musuhnya cuma 3000. Kan? Malaikat itu dipersilahkan untuk membantu. Ya, anni ma'akum fathabbitul ladzi idh yuhi ilaika rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ya. Malaikat turun. Jadi sahabat hanya merasa heran, loh, belum tak pedang kok sudah kepalanya udah lepas gitu, belum kok udah terluka gitu. Nah, itu hanya merasa gitu. Maka Allah mengatakan wa ma ramaita iz ramaita wa ma ramaita iz gimana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu itu melempar, tidaklah kamu itu memukul, memedang, menyabet, ya. Ketika kamu menyabet, kecuali Allah lah yang menyabet. Maksudnya malaikat itu yang diperintah oleh Allah untuk menghadapi itu. Akhirnya udah. Dan pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para tentara itu dibuat ngantuk. Ya orang orang perang tapi ngantuk. Idh yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Idh yughashshikumun nu'asa. Ingatlah ketika kami menurunkan an-nu'as, rasa kantuk yang berat. Jadi sebenarnya sudah berat untuk perang itu sudah enggak diturunkan supaya apa? Supaya enggak merasa tidak merasa bahwasanya musuhnya banyak dan tidak ada rasa takut. Jadi kalau orang takut itu kalau orang ngantuk itu sudah hilang rasa takutnya. Lebih terasa ngantuknya daripada takutnya.
Antum takut setakut-takutnya kemudian ngantuk, tidur sudah nggak takut lagi. Jadi dibuat oleh Allah ngantuk, tapi Allah nurunkan malaikat. Akhirnya yang berperang sebenarnya malaikat. Pada waktu perang Badar kalah telak musuh. Ya. Musuh kalah telak. Banyak yang bergelimpangan, kepala ya mati. Nah itu jadi malaikat itu nggak terlihat, pada dasarnya itu nggak kelihatan. Itu pada waktu perang Badar nggak kelihatan. Ada sebagian yang kelihatan 1-2 gitu, tapi 5.000 tuh nggak kelihatan. Ya, kalau ada 1-2 yang kelihatan, oke. Tapi kalau semuanya kelihatan nggak 5.000, mereka malah merasa aneh gitu. Ya. Mungkin terlihat kayak orang ini siapa ya, pasukan ini siapa? Kayaknya kok bersorban kuning gitu, kayaknya nggak ada yang bersorban kuning, tapi hanya 1-2 kayak gitu tuh. Ya. Yang lainnya nggak kelihatan. Jadi kalau antum baca Al-Quran kemudian nggak lihat siapa-siapa, wah nggak ada malaikat yang datang. Nggak penting mau datang nggak datang, pokoknya sebenarnya kita baca Al-Quran dapat pahala. Tapi pada dasarnya malaikat itu suka datang kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Dan kalau orang baca Al-Quran maka malaikat datang, maka dia menjaga kita dari berbagai macam serangan-serangan yang nggak kelihatan. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, kami menjadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman. Kamu wahai orang baca Al-Qur'an, orang yang beriman baca Al-Qur'an, kami jadikan antara kamu dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang gak beriman, hijaban masturo, ada penghalang yang tidak bisa ditembus. Ada penghalang yang tidak bisa ditembus. Ini ada 2 makna. Satu makna pertama adalah, dan dua-duanya adalah benar. Maksudnya memang gabungan antara itu. Satu yaitu maksudnya adalah menghalangi kaum yang sudah dicap hatinya, sudah dikunci mati untuk bisa tunduk pada Al-Quran. Akhirnya nggak mau, dia sudah nggak mau mendengar itu, sehingga ada penghalang. Yang kedua adalah mencakup makna bahwasanya ada penghalang, para malaikat-malaikat meletakkan satir penghalang sehingga orang-orang tidak bisa mengganggunya. Orang-orang khususnya nggak kelihatan, bahkan orang yang kelihatan pula dia nggak bisa mengganggunya. Nah ini, jadi baca Al-Quran itu menjadi benteng bagi kita dari segala macam gangguan-gangguan dari luar, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Asal bacanya dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Gitu ya. Inilah hadis yang berasal dari Al-Barra' bin Azib, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira itu, semoga kita menjadi ahli Al-Quran yang dijaga oleh Allah dunia akhirat kita, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.